Hai Interplugers, kembali bersama aku Reno, dimana pada kali ini atau pada sesi ini kita bakal kembali ke sesi Ayo Talk, dimana tema kita tuh berkaitan dengan ekonomi guys. Dimana jadi pada narasumber kita pada Ayo Talk kali ini yaitu adalah Pak Febri Digantara Hasibuan. Beliau ini adalah seorang dosen ekonomi yang sangat terkenal di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke guys, jadi di sini kita sedang bersama dengan salah satu mungkin dosen yang sangat overpower kalau Gen Z bilang. Waduh, nggak selalu sore. Iya, selamat sore ya Pak. Ada ini salah satu dosen yang mungkin overpower banyak juga anak pinjakan ya. Itu Pak Febri Digantara selaku dosen ekonomi yang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat sore ya Pak. Selamat sore. Ya, jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan untuk Pak Andi. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Ya. 17 tahun adalah waktu yang lama bagi seorang Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya, sudah menjabatkan dia ini. Nah, pertanyaannya itu apakah memang lebih baik saat ini diganti oleh Menteri Keuangan yang baru, yaitu Pak Purbaya ya, oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru Republik Indonesia, sedangkan Bu Sri Mulyani saya bilang dikatakan sebagai sangat ekspor gitu sebagai Menteri Keuangan. Ya. Nah, udah tahu gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri apakah memang ini sekarang sudah waktunya yang tepat atau mungkin bisa nunggu lebih lama lagi gitu Pak? Mungkin dari itu sama melihat. Pertama, yang paling pertama adalah karena kalau kita cinta menteri itu kan urusnya hak prerogatifnya presiden. Iya. Presiden yang mau. Iya. Dan di awal-awal Pak Prabowo juga Bu Sri Mulyani tetap masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kalau saya lihat Bu Sri Mulyani ini sebetulnya adalah orang yang sudah pengalaman. Ya, Indonesia itu sejak tahun 98 itu dia sudah aktif gitu ya. Awal-awal saya mulai lihat Bu Sri Mulyani itu waktu lupa saya itu acara RCTI. Terus ada lagi cerita tentang bukan krisis bailout-nya Bank Century. Saya juga sebetulnya kagum dengan Bu Sri Mulyani bahwa dia bisa mengeluarkan Indonesia khususnya di urusan keuangan keluar dari krisis. Nah, dan kalau kita lihat tahun 98 itu kan bagi keadaan di Eropa itu mirip lah itu skema-skemanya. Tapi bailout-nya memang banknya memang lebih luar biasa yang di Amerika. Tapi kalau dijaga kayak Bank Century itu secara kemiripan ya mirip gitu. Terus kalau dilihat dari karirnya kemudian dia dipakai sama saya World Bank atau kok salah World Bank ya? World Bank. Kemudian dia kembali. Plus minusnya saya kira ya ada baiknya lah karena setiap zaman mungkin ada perbedaannya dan kita juga mungkin sudah butuh regenerasi. Ya, jadi kalau misalnya Pak Prabowo punya pandangan ke depan seperti Asta Cipta misalnya, itu kan butuh mungkin orang-orang yang punya semangat yang lebih tepat untuk dia bekerja dengan dia saya kira. Oke, kalau mungkin situasi juga berbeda seperti kita tahu juga bahwa sebelum Ibu Sri Mulyani juga itu diganti itu kan terjadi kisru yang luar biasa gitu, sehingga mungkin dari sini ya mungkin dari Pak Prabowo sendiri ya bahwa Ibu Sri Mulyani itu sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bukan nggak punya kemampuan gitu. Ya mungkin dia sudah harusnya purna. Oh iya, ada sempurna. Jadi mungkin sudah diganti waktunya diganti oleh yang baru. Walaupun itu urusannya presiden. Iya, urusan presiden. Nah, mungkin lanjut aja ke pertanyaan kedua. Boleh. Kalau kita lihat nih dari beberapa kebijakan yang dijalankan Pak Purbaya selama beberapa bulan terakhir, bisa dibilang kebijakannya itu cukup berani ya. Kalau berbeda dari Menteri Keuangan sebelumnya Bu Sri Mulyani. Nah, yang mana Bu Sri Mulyani ini juga orangnya itu juga lebih hati-hati gitu. Mungkin contohnya adalah gimana pas dia baru menjabat tiba-tiba dia beritahukan ke media dia akan memberikan kepada berapa ya? lima bank negara yaitu Mandiri, BRI, BTN, BSI dan BRI itu sebesar 200 triliun. Ya. Nah, sedangkan kalau kita tahu nih Pak ya, Ibu Sri Mulyani ini dia dipakai uang ini nggak untuk kalau saya tahu gitu, dia itu kayaknya uang ini dipakai ketika mungkin kalau ada rentang ataupun sedangkan kayak mungkin
takutnya ada krisis-krisis seperti mungkin COVID-19 itu yang bakal lebih besar lagi datang. Nah, bisa apakah langkah seperti ini kalau menurut Bapak adalah tanda bahwa arah ekonomi, kebijakan ekonomi di bawah Pak Purbaya ini lebih berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, misalnya lewat stimulus fiskal sertaan ketimbang membangun fondasi ekonomi jangka panjang seperti yang dulu ditekankan oleh Bu sebelumnya. Kalau dari Bapak bagaimana, Pak? Kalau saya sih ngeliatnya Pak Prabowo ini kan punya target Indonesia itu kalau bisa perkembangan perekonomiannya sampai 8%. Oh iya, persennya. Mungkin Pak Purbaya, saya lupa panggilannya yang Sutri. Mereka sama dia kan Pak Purbaya. Pak Owe. Pak Owe. Kalau dia itu bilang Owe. Ada istilah baru ya. Iya, Pak Owe. Iya. Oke, jadi dia itu muncul dengan gagasan bahwa di zaman Pak SBY dulu perekonomian itu terbangun dari sektor swastanya. Kemudian itu berapa persen itu pertumbuhan perekonomian lumayan tinggi itu di zaman Pak SBY. Kemudian di zaman Pak Jokowi itu perekonomian itu terbangun dari sisi pemerintahnya, banyak belanja negara gitu ya, membangun prasarana, infrastruktur dan seterusnya gitu. Nah, dari Menteri Keuangan kita yang sekarang ini, dia memproposisikan bahwa kalau gitu dua-dua ini kan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Kenapa nggak dua-duanya dijalankan? Nah, sehingga target 8% mungkin saja terjadi. Oke. Gitu. Kalau Bapak melihatnya mungkin target 8% itu bisa terjadi ya. Tapi apakah mungkin kalau misalnya Bukan, saya nggak membicarakan proposisinya Pak. ya, oke. Tapi kalau dari Pak Felix sendiri, apakah mungkin kalau dari Bapak bahwa mungkin nanti saja 8% target 8% itu perkembangan ekonomi itu bisa terjadi. Tapi apakah mungkin bakal terjadi kayak semacam kegagalan gitu dari kebijakan Pak Purbaya saat ini, Pak? Kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Kalau namanya keberhasilan kegagalan itu kan saya kira biasa. Tinggal kita itu menjalankan strateginya itu sudah seberapa diperhitungkan kan gitu ya. Bahwa sebetulnya kita seharusnya tidak hanya memperhitungkan dari aspek ekonomi, karena kita juga harus memperhitungkan aspek politik misalnya. Kita ini kan Indonesia kan middle power. Middle power ini kadang-kadang masih dirusuk sama super power. Iya, itu benar. Kalau misalnya kita nggak ikut maunya mereka, kadang-kadang mereka akan kasih semacam shock therapy atau apa gitu. Nah ini kalau dari pembelajaran tahun 98 kan ya, itu krisis ekonomi tapi namanya krisis moneter, karena yang krisis itu moneternya. Khususnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah jadi kalau misalnya si Bu Sri Mulyani ini saya kira udah biasa. Terus jaga-jaga kalau ada serangan ya. Jadi saya kira dua-duanya ada plus minusnya. Kalau Pak Purbaya ini orientasinya dia justru bangun aja dulu. Tapi kalau udah terbangun kan semua akan mendapatkan sektor swastanya, terus kalau efeknya terhadap masyarakat yang di bawah gitu. Kalau banyak uang yang bisa disalurkan akan menambah lapangan kerja, ekonomi akan berjalan dan seterusnya. Kalau dalam situasi ideal, jadi sebetulnya dua-duanya ada plus minusnya sih kalau menurut saya. Tadi aku menarik. Tadi Bapak bilang kayak situasi ideal. Nah, kalau dari Bapak sendiri situasi ideal seperti apa Pak? Gitu? Situasi ideal ya, misalnya Indonesia ini setelah 98 kayaknya lumayan tenang gitu. Iya benar sih. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Indonesia ini perang politiknya. Nah ini kita nggak bisa melihat ekonomi mungkin lagi kencang peran politiknya, khususnya di level global misalnya gitu ya. Jadi mungkin ada tekanan-tekanan yang diarahkan ke Indonesia. Ini contoh, ini saya akan kasih contoh, dan ini mungkin belum tentu valid ya, tapi bisa saja kita lihatnya gini, tentang isu udara kita itu terpapar radioaktif.
Oh, 137 Nova. satu itu yang dengan ketahuan dari mana itu dari harusnya. Nah, setelah dicoba diselidiki, ternyata itu kan terpapar dari bahan metal yang diimpor. Oh, Nah, diimpor dari mana? Kita lihat, dari Filipina. Gitu. Negara Filipina juga melakukan penyelidikan, ternyata itu mereka cuma transit gitu, kira-kira dari narasinya Filipina ya, bahwa itu sebetulnya awalnya dari Cina. Tuh kalau seperti itu narasi yang terbentuk tuh gimana? Ini lebih seperti politik nih. Nah, tapi kalau kita lihat lagi sumber berita yang lain, tahun 2024 Amerika itu MOU dengan Filipina untuk bikin kerjasama nuklir di Filipina. oh, baru tahu ya. Jadi ya ini bisa dianggap sebagai kenapa ini kok kita agak kayak ada serangan gitu. Apa namanya itu, narasi yang dibentuk itu citranya agak buruk gitu. Per hari ini sepatu kita yang Kenapa kalau sepatu Pak? kan radiasi. Karena dia sih. Nah, Wah, baru jadi ini kok semakin banyak, kok semakin luas. Nah, ini perlu dipelajari dan perlu divalidasi. Saya hanya menceritakan kemungkinan, belum tentu. Tapi kayaknya mulai ada kanan di Indonesia. Nah, yang gini-gini ini juga kan. Berarti kayak semacam Indonesia ini kayak semacam lagi ada kanan tangkalnya, sehingga apa ya, ekonomi itu kayak ada mulai diganggu gitu ya. Ya itulah Kak. Tentunya contohnya superpower ini siapa aja sih gitu ya. Salah satu superpowernya mungkin nggak setuju juga kalau Indonesia terlalu dekat dengan Tiongkok misalnya, maka dia akan membangun narasi yang bisa menjauhkan Indonesia dengan Tiongkok misalnya. Seperti contohnya yang tadi itu, ternyata bahan bakunya itu dari Tiongkok ceritanya gitu. Nah, itu kan bisa jadi banyak hal yang bisa terjadi sebetulnya. Saya pernah ingat cerita waktu dulu itu pernah ada tuduhan Amerika bahwa pihak Cina itu melakukan peretasan data yang sensitif ke Amerika. Tapi beberapa waktu kemudian saya ada baca analisis seorang, saya lupa namanya, dan katanya itu ternyata itu ada CIA yang ke Cina dan dia data sendiri, dan itu hanya untuk mengangkat narasi gitu. Jadi ini politik dan ini keamanan suatu negara, jadi banyak yang harus dibedah sebetulnya. Sesimpel itu permukaan. Oke, berarti memang saat ini situasi mungkin juga sedang banyak sekali hal-hal yang mungkin jadi apa yang berdebat urusan keselamatan itu mengenai ekonomi Indonesia bisa maju. Iya, kayak Indonesia mau maju aja, kita lihat mau salah satu keberhasilan Indonesia juga dari case sendiri kan tahun 2000 Dari apa? dari case ya kan. Ya, kalau dulu panggilannya Chris, sekarang disuruh bilangnya Chris. Ya, Chris. Karena ngikutin senjata kita Chris gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau tahun 98 itu di waktu kumpul-kumpul di Bogor sama Bill Clinton itu ya, itu kan salah satu senjata Indonesia yang dimajukan itu teknologi dirgantahannya. Nah, tapi setelah 98 hancur, PTN disuruh bubarin sama IMF gitu ya. Nah, sekarang urusan tarif-tarifan, Chris disuruh, disuruh ini apa nggak boleh pakai. Nah, itu gitu kan sebenarnya menghambat Indonesia. Iya, benar gitu. Karena pastinya tentunya ada konversi. Iya, betul. Karena Indonesia besar juga gitu. Nah, Indonesia nggak mungkin Indonesia nggak boleh maju karena kita ini terlalu secara masyarakatnya besar, secara letak negara yang sangat strategis gitu ya, di poin logistik internasional gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bukan ikut ke salah satu superpower, mungkin suasananya tertahan. Tapi kalau masuk ke dalam salah satu superpower, jomplang. Yang lain tidak kalah dalam kompetisi itu. Jadi itulah kita susah-susahnya di situ. Saya kira. Ya, oke. Berarti memang mungkin kalau misalkan tadi kalau bilang bahwa mungkin aja Papua Bayi ini bahwa misalkan Papua Bayi ini harusnya dibayar dulu ya, harusnya biarkan Papua Bayi itu kayak membangun dulu perekonomian Indonesia gitu. Kalau memang berhasil, kalau enggak ya gitu. Sekarang ini kan banyak
banyak fenomenanya ini, banyak perubahan lah. Kayak NAFTA gitu. Kita lihat Kanada dengan Amerika udah masuk musyawarah dulu kan seperti itu. Jadi banyak perubahan sekarang ini. Iya, baru ini sih. Jadi saya ya ada juga setuju sama perubahan sekarang gitu. Kalau misalnya ya udah kita urus sendiri, kita coba majuin dulu ya. Sebenarnya nggak ada yang bisa disalahkan 100%, nggak bisa dibenarkan 100%. Apapun yang terjadi kalau berhasil ya achievement, kalau enggak ya berarti itu risiko. Oke, sebenarnya sih berhasil ya. Coba yang berhasil soalnya Indonesia ini misalnya itu kalau pun masih lagi ada potensi besar kan, maksudnya ekonomi digital sudah makin berkembang nih. Kita lanjut dari pertanyaan dari itu nih. Ya. Kalau kita lihat dari kacamata investment global bahwa IHSG sampai saat ini juga sudah menembus level 8.400. Nah itu merupakan kalau dari banyak orang bilang bahwa ini adalah angka tertinggi sepanjang sejarah investment di Indonesia gitu ya. Ini tentu menandakan optimisme pasar yang cukup besar terhadap ekonomi nasional. Tapi di sisi lain ada juga perubahan daya kepemimpinan dan kebijakan fiskal yang kini lebih ekspansif ataupun agresif. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah lonjakan dari IHSG kita ini dapat dikatakan bahwa para investor asing itu sudah melihat bahwa arah ekonomi Indonesia itu di bawah Pak Purbaya itu sudah semakin solid, atau justru euforia saja dalam jangka pendek yang bisa saja berbalik lagi? Kalau pasar uang, pasar modal saya sebetulnya beberapa waktu ini kurang memperhatikan ya. Tapi yang pasti kalau semacam IHSG itu adalah parameter indikator untuk melihat keuangan suatu negara gitu. Kalau IHSG-nya bagus ya berarti seharusnya proses keuangan Indonesia itu seharusnya sedang bagus. Tapi juga harus hati-hati. Ini siapa yang bermain di sini? Saham aslinya berapa persen, pemain aslinya berapa persen, lokalnya berapa persen. Di ekonomi itu yang sebenarnya harus diwaspadai itu kepanikan. Entah kepanikan ngambil uang keras dari bank, entah kepanikan buying, misalnya ketakutan bahan baku akan kosong, atau kepanikan mungkin sebentar lagi akan ada kalau nggak di-manage secara baik denominasi itu juga akan kepanikan kalau seandainya nggak disosialisasikan dengan baik. Nah, jadi masalah kepanikan itu bisa meruntuhkan perekonomian. Nah, misalnya rice, kalau semua uang di bank itu diambil dalam waktu yang bersamaan, ya bangkrut ya. Ya, berantakan banget gitu ya. Itu salah satu contohnya. Oke, berarti memang ini mungkin bisa saja jadi karena bahwa ekonomi Indonesia mungkin juga sudah makin bagus lah dalam beberapa tahun terakhir, tapi juga bisa saja terjadi kepanikan gitu. Misalnya dalam beberapa bulan ini ya, beberapa akhir-akhir ini Pak Purbaya ini kayak bilang kita bakal melakukan redominasi target kalau nggak salah 2027 yang kapal. Mungkin kalau redominasi kan kalau saya tahu itu mungkin tidak mengurangi nilai tolnya, tapi cuma kayak mengurangi tolnya saja. Nah ini saya bakal tanyakan juga. Nah, apakah memang kalau misalnya dari langkah redominasi nih Pak, ini kok apakah ini realistis mungkin dalam waktu dekat? Mungkin kalau kata dari beberapa sumber itu katanya target akhir 2026 ataupun awal 2027, namun ini kondisi ekonomi sedang transisi, atau ini merupakan langkah itu sebagai langkah yang resiko, karena bisa saja dari seperti Bang bilang bahwa mungkin aja bisa menjadi kepanikan ataupun salah persepsi dari investor global gitu. Dan apa sih yang harus diperhatikan kalau dalam menjalankan redominasi ini Pak? Ini kemarin dari dengannya sama saya jauh pertama ini ya. Ini masalah kebijakan. Kan kita tuh ada yang namanya arah kebijakan, ada yang namanya rencana strategis nasional gitu ya. Dan ini kan bagian dari rencana strategis Kementerian Keuangan walaupun sebelum Pak Purbaya gitu ya. Ini sebetulnya kalau meredominasi ini kan urusannya di Bank Sentral, Bank Indonesia. Tapi memang ada perubahan undang-undang yang tanda tangan itu jadi Menteri Keuangan juga. Kalau nggak salah sejak zaman Pak Presiden Pak Jokowi. Nah, gitu. Jadi nggak aneh juga kalau isu redominasi ini datang dari Menteri Keuangan sekarang. Ya. Tapi kenapa harus dijalankan? Ini dia. Ini kalau bicara konsistensi gitu ya. Kalau orang aja kalau udah mencanangkan kebijakan terus kan jalan kayaknya gimana gitu ya, apalagi negara gitu ya. Jadi memang sudah masuk dalam secara strategisnya sih Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah sampai ke 2027 gitu. Dan ini memang harus di pendekatannya harus pelan-pelan. Semuanya harus dilihat
yang harus dibenahi duluan, harus dibenahi gitu ya. Yang paling banyak gini contohnya, misalnya yang perlu diperhatikan itu kalau $1 sekarang berapa? Masalah 16.000. 16.700, 16.800 ya. Oh, agak muat hari ini kalau nggak salah. 16.600. Oke. Nah, kalau seandainya 16.600, nolnya dikurangi 3 jadi berapa? 16,6. Iya, 16,6 rupiah. Iya. Nah, itu takutnya di pasaran nanti nilai-nilai yang koma-koma itu dibulatkan ke atas. Jadi 16,6 jadi 17 perak. Oh. Nah itu kan kalau sampai dibulatkan ke atas kan itu akan menimbulkan inflasi. Ya, jadi misalnya beli ini berapa, tadinya misalnya 10.000 jadi 10 rupiah, tapi jadi 11 rupiah karena bukan 10.000 pas. Bisa jadi 10.400 misalnya gitu. Nilainya tetap ya. Jadi cuman angka aja yang berubah. Cuma karena hal-hal yang seperti tadi ini harganya jadi naik. Kalau harganya jadi naik, munculkan inflasi. Nah, kalau diakumulasikan bisa jadi juga membuat pelemahan daya beli. Kan jadi ya. Salah satu solusinya apa ya? Kita harus mungkin mengaktifkan juga nilai-nilai mata jenis uang yang koma-komanya gitu, sennya maksudnya. 5 sen misalnya gitu ya. Seperti kayak bayar negara luar dan misalnya kayak Malaysia dan 5 sen, 10 sen, 1 sen ya gitu ya. Gitu. Memang ada solusinya ya. Kalau koma-koma itu kan kita aktifasi di digital money-nya aja. Ya oke, tapi kan semua Indonesia itu sudah Support sudah support ya. Iya. Mungkin di rural area belum tentu support. Ya. Kalau di urban area, di perkotaan itu ya. Gitu. Oke, mungkin nanti kalau misalnya dari isu redominasi ini memang mungkin penting ya bagi bangsa itu kalau sosialisasi masyarakat sampai kaget. Soalnya kalau saya pernah dengar sejarahnya juga waktu zaman Bung Karno ini juga pernah melakukan redominasi. Tapi ternyata malah kalau masalah malah menyebabkan inflasi atau sedangkan menjadi hyperinflasi ya kalau nggak salah kayak 600% ya kalau nggak salah. Karena pendekatannya mungkin agak salah dan belum tersosialisasikan, masyarakat jadi bingung gitu. Terkait nilai, maksudnya jadi bingung, bukan nilainya ya, tapi apa istilahnya? Bukan nilai mata uangnya, tapi ya itu kan memang cuma nolnya aja ya. Sama gitu, misalnya contoh beli minuman contoh harganya 10.000, tapi sedangkan setelah diredominasi kita pakainya 10 rupiah lah itu. Jadi kayak semacam sosialisasi bahwa misalnya yang beli ini jadinya 10 rupiah gitu. Nah, terkait dengan sosialisasi, ada juga beberapa kawan-kawan yang konsepnya di situ. Gimana tuh sosialisasinya? Ini pasti mahal. Wow, karena seluruh daerah asli itu. Belum tentu juga sih kalau menurut saya. Karena zaman sekarang ini zaman digital. Jadi sosialisasi yang selama itu dikemas dengan baik dan jelas target-targetnya siapa di masing-masing level dikemas dengan tepat. Mungkin deliverynya bisa menunjukkan feedback yang memang diharapkan. Karena digitalisasi itu tadi. Yang kedua, apa ya? Ini sudah ada agak beda dibandingkan zaman dulu. Misalnya gini, kalau kita ngomongin 100.000, nantinya kan akan jadi 100. Tapi kalau bahasa pasar kita di lapangan, ini berapa? Cepet. Cepet itu 100. Iya. Padahal 100.000. Iya. Nah, secara mindset di lapangan sudah boleh sebetulnya. Atau misalnya ini berapa belinya? Wah, 2.000. Padahal 2 juta. Tapi di lapangan sudah agak terbiasa yang saya lihat. Ngomongin juta itu di dalam ribu. Begitu. Iya, apalagi kan jual beli mobil itu biasanya ngomongnya ribu padahal juta. Gitu. Itu mungkin ada hubungannya dengan redominasi ini, tapi di lapangan ternyata ada fenomena seperti itu dan itu akan menjadi nilai positif juga. Jadi gue udah tahu ternyata sudah berapa orang bilang ini 2 juta, ini harganya 2.000 gitu. Ya 2.000 padahal 2 juta. Oke, mungkin berarti kalau tadi dari sosialisasi mungkin saya melihat mungkin seperti kiris ya. Padahal kiris itu kan sebenarnya hal yang baik kalau masalah tahun 2019 gitu dan belum curahnya, tapi ternyata ini berhasil gitu maksudnya. Banyak sekarang mungkin dari kalangan muda itu paham gitu mengenai penggunaan kiris gitu. Mungkin sosialisasi mungkin bisa seperti itu ya. Wah iya, itu kan luar biasa. Iya.
orang kaki lima, mau umurnya berapa, Iya. kok bisa? Bisa gitu ya. Saya kaget itu, bahkan saya pernah beli KPI gitu. Yang dia pakai KP, dia parkir ya ternyata. Iya. Berarti Karena- memang gitu ya. Karena fenomena apa waktu itu COVID-19 ini Iya. memaksa masyarakat Gitu. belajar. Berarti kok nggak kayak harus ada situasi genting, berarti lebih memaksa dong ya. Ya kadang-kadang kan situasi musibah itu ada blessing in disguise-nya. Kalau dari Sri Mulyani ini kan emang dia sudah jadi orang yang profesional ya, kalau nggak salah dia menjadi kalau nggak salah direktur apa gitu di bank. Nah tapi sekarang dengan hadirnya Pak Bobi ini menurut Pak Febi, bagaimana perubahan ini dilihat di dunia internasional? Apakah justru ini menjadi cara bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai negara yang berani dan produktif, atau malah ini kayak menimbulkan tanda tanya? Soalnya ini arah kebijakan ini mau arah kemana gitu Pak? Kalau dari Pak sendiri bagaimana Pak? Ya kalau dilihat dari kebijakannya Pak Menteri Keuangan sekarang ini ya bagus lah. Artinya dia mencoba melakukan percepatan supaya ekonomi ini apa istilahnya itu lawannya kontraktif atau ekspansi. Oh, ekspansi. Dengan cara menggelontorkan dana-dana gitu ya. Nah ini juga sebetulnya yang saya lihat ada korelasinya juga dengan cita-citanya Pak Presiden, misalnya membangun dari desa, misalnya kalau membangun dari desa di dalam cita-cita bahwa yang 200 triliun tadi itu kan gini. Ini misalnya ini yang digelontorkan 200 triliun bukan berarti cuma segitu aja, uang itu akan muter balik loh. Nah, ada efek multiplier effect yang di situ. Nah, terus ada lagi rencana pemerintah untuk membangun koperasi desa, koperasi di dalam kampung nelayan. Kalau tidak salah itu totalnya sekitar 80.000 koperasi seluruh Indonesia. Dan mereka mungkin juga dijadikan sebagai target yang bisa menyerap dana yang tadi. Saya dengar juga bunganya kalau tidak salah ya, kata Menteri Keuangan itu lebih rendah dari kurs. Jadi ada semacam kegairahan lah ya saya lihat untuk Indonesia di masa yang akan datang, tapi geraknya dari UMKM, koperasi kan. Oke, berarti memang mungkin apa ya, bisa dibilang kalau Pak Bobi mungkin ini kayak bisa saja menjadi memperkuat posisi Indonesia gitu. Ya, memperkuat posisi Indonesia. Maksudnya apa sih? Yang diperkuat itu dari sisi membangun dari desa. Ya, dari desanya, dari kooperasinya. Jadi yang selama ini terjadi gap perekonomian gitu ya, yang memegang uang itu cuma hanya beberapa persen saja, itu mulai akan merata. Gitu. Ada buruknya juga kalau seandainya terlalu gede gapnya. Pembelajaran kan ke tahun 98. Misalnya ada yang jual BCA, saya nggak sebut namanya gitu ya. Terus dia pindahkan capitalnya semua ke Singapura gitu. Ini laku orang Indonesia kan gitu ya. Itu kalau persentase gapnya terlalu besar, tapi kalau itu merata ya berarti lebih bagus. Oke, berarti memang ini sengaja dikuat Indonesia, teman. Sebagai mungkin Indonesia juga harus mengawasi gitu ya Bapak, penyaluran uang ini, dan sampai ini uang kita lari ke luar negeri semua gitu ya. Iya, kalau misalnya pengusahanya cuma segelintir dan ketika terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia bukan surga gitu kan, bisa aja pindah jadi ada kok asetnya, dan itu bahaya. Oke. Yang pindah ke Singapura aja kalau tidak salah ingat saya itu 400 billion US dollar pada waktu itu. Gitu. Karena kita waktu itu mungkin belum mempersiapkan peraturan-peraturan seluruh dunia itu ada maksimum yang harus keluar, misalnya 10.000 US dollar per hari misalnya. Kalau kita waktu itu belum mungkin. Oke, mungkin dari Bu Sri Mulyani sama Pak Bobi ini kita sudah selesai. Mungkin saya bakal lanjutkan ke pertanyaan mengenai ekonomi digitalnya nih, ekonomi digital Indonesia. Oke, kita kan pembaruan. Nah, saya baru Bapak dengar kabar nih Pak, bahwa Gubernur Bank Indonesia, lupa saya namanya, itu dia sedang membuat mata uang kripto gitu, di kripto yang kayak semacam kripto digital untuk Indonesia. Nah, menurut Bapak ini sebenarnya langkah yang bagus nggak sih Pak? Langkah yang bagus? Oke, digital money. Ya. Secara perundang-undangan udah ada belum?
undang-undang ya. Undang-undang ya. Saya kira belum ada. Uang digital itu mungkin baru ada di peraturan Bank Indonesia. Ya, secara kita hukumnya baru adanya di situ. Itu satu. Yang kedua, kita lihat ada fenomena apa aja di dunia ini. International Monetary System itu memang ada kisi-kisinya akan berubah menjadi digital money. Ya. Nah, ada juga yang memproposisikan digital money-nya itu yang dari bank sentralnya, gitu ya. Tapi justru saya nggak lihat akan perubahannya justru nanti bukan ke sana, justru di pihak bukannya yang dikuasai oleh negara. Ya, karena kalau yang saya lihat kalau misalnya digital money-nya itu dari bank sentral gitu ya, itu mudah memonitor semua orang. Dari siapa beli apa, berapa, dan itu bisa aja nanti suatu saat kalau misalnya kita mau beli apa nggak ada ACC, nggak ada approve sama banknya, nggak bisa beli kita. Itu kan menghalangi hak orang jadinya. Itu bisa aja terjadi. Berarti ini kayak semacam kayak standar, berarti kayak pengawasan berarti ya kayak. Ada rencana World Economic Forum ya. Oh iya, One ID gitu kan. One Global Market itu semua mau disatukan mau apa nih? Ada apa nih kan gitu kayak jadi sentralisasi tuh kayaknya. Jadi sentralisasi lah. Siapa yang berkuasa nanti kan berbahaya. Berarti mengerikan juga. Di sisi lain ada kayak digital money, cryptocurrency yang dari private sector. Nah ini jadi menarik juga. Saya lupa 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Pokoknya nggak terlalu lama dari masa Trump baru inilah. Itu belum apa kok udah ada, kalau nggak salah ada 3 bills yang di ACC itu terkait dengan digital money tapi dari swasta. Waduh. Nah itu perlu diwaspadai, perlu diteliti. Waduh, berarti mungkin juga. Tapi menurut Bapak apakah perkembangan uang kayak semacam kripto ini bagus nggak sih Dok? Tergantung sih kalau dilihat dari efisiennya. Zaman saya dulu ya, kalau mau ngirim uang kemana, kita ke kantor pos, wesel, repot gitu. Terus uangnya kumpul-kumpul tuh, jangan basah, macam-macam. Nah kalau sekarang uang digital, kan juga bisa transaksi apa. Kalau dari sisi itunya bagus. Dari sisi security-nya gimana ya, itu depends juga. Security-nya udah sebuat apa gitu. Ya. Terus banyak hal sih ya, banyak hal. Ya saya melihatnya bahwa memang kripto ini kayak punya potensi gitu, bahkan katanya beberapa orang bilang bahkan bisa menggantikan uang fiat yang kita pakai saat ini gitu ya. Bisa. Ya tapi mungkin yang harus dilihat bahwa kripto ini sebenarnya secure, aman nggak sih security buat kita pakai itu sebagai pembayaran sehari-hari gitu ya mungkin ya Pak. Nah itu jadi security-nya udah saya buat apa? Masih bisa dipenetrasi sama hacker, misalnya bisa jadi kan penting juga. Bisa juga kalau seandainya tadi yang nggak berdasarkan nggak melalui bank sentral, misalnya pakai cryptocurrency yang swasta, itu juga bisa dijadikan alat transaksi ilegal dan tak terdeteksi. Kan gitu. Ya karena sistem, kalau saya tahu memang sistem cryptocurrency kayak agak susah dilatih. Makanya kayak hacker gitu, kalau misalnya dia minta ransom gitu ya. Minta bayarannya kan pakai kripto, kan nggak terdeteksi. Kan nggak terdeteksi. Kalau bank sentral gitu, misalnya minuman tiba-tiba orang tiba-tiba jadi kaya, dari mana nih duitnya? Dari mana duitnya? Takutnya begitu ya. Nah ini saya mau bertanya juga nih, bahwa bahkan anak Indonesia, mungkin salah satunya saya gitu, udah pernah coba pakai cryptocurrency itu bayar di mana-mana. Nah tapi apa yang mungkin bisa menjadi pesan kepada anak muda sekarang, termasuk saya sendiri gitu. Sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh para pemuda Indonesia, terutama target mungkin pemuda Indonesia kan ditargetkan dari generasi emas 2045. Nah ini apa yang harus diwaspadai Pak menurut, terutama dari perkembangan teknologi digital, situasi ekonomi di saat itu, mungkin pesan Bapak kepada para anak muda sendiri itu apa Pak mungkin Pak? Gini, Amerika berisik apa sih mereka sekarang? Mereka kepengen negaranya jadi negara industri lagi. Karena beberapa waktu ini industri pindah dari negara mereka. Ya, Indonesia itu terkait dengan produk juga maksudnya. Indonesia, kita bikin produksi apa? Kita kekurangan produk. Kita kekurangan produk di sini.
Nah, untuk generasi muda Indonesia gitu, ya kalau kita mau hebat di ekonomi ya kita harus banyak produk juga. Kita harus buat di produksi. Berarti mungkin anak muda Indonesia mungkin menurut Bapak harus kayak kan kayak memperproduk ya berarti ya Pak? Iya, produk wira swasta. swasta. Jangan mindsetnya lulus kerja. Nanti yang kaya yang punya kantor. Iya sih, benar sih. Memang saya lihat juga bahwa anak Indonesia tuh kayak semacam mungkin punya keberanian gitu, terutama mereka membuat UMKM. Cuman mungkin bagaimana cara mereka mengekspansi itu UMKM mereka menjadi kayak perusahaan-perusahaan. Kalau knowledge sekarang zaman digital, Iya sih. gampang mereka dapat knowledge. Iya. Sekarang masalahnya di hukum dan peraturannya. Nah, pemerintah juga harus hadir dong, Oke. harus memberikan support dong dan Hmm. seterusnya. Jadi harus ada sinergitas kolaboratif antara semua pihak. Mungkin berarti mungkin kayak ada balancing antara ini anak mudanya mau nggak nih buat produk, terus pemerintahnya mau support nggak gitu ya. Iya. Mungkin itu saja sih Mbak dari saya. Mungkin kan kayak misalkan isu redominasi kalau ternyata wah orang banyak juga ya udah mulai jadi ngomong 2 juta jadi 2 Itu udah lama itu. Oh udah lama Pak? Itu udah lama. Itu given, bukan karena adanya rencana yang determinan. Nah, tapi yang kayak gitu-gitu harus diaktifasi Oke. supaya benak masyarakat kita nanti gak bingung antara 10.000 sama 10 gitu, antara 1.000.000 sama 1.000 gitu. Oke, mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin terima kasih Pak Bapak sudah hadir isi yang Aero Talk di Interplago. Terima kasih banyak Pak. Sukses buat generasi muda Terima Indonesia. kasih banyak Pak. Oke guys, jadi segitu saja Aero Talk-nya hari ini. Tapi sangat bermanfaat kan bagi kalian. Pokoknya follow semua media sosial yang dimiliki Interplago untuk menantikan konten-konten yang berikutnya yang pastinya sangatlah menarik dan sangatlah bermanfaat bagi mahasiswa seperti kita. Interplago, act locally, think globally. See you.